Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, Pak Firmansyah, bahwa diharapkan dengan kebijakan ini mampu mendorong konsumsi masyarakat. Nah, dari kebijakan atau paket kebijakan yang sudah dibuat ini, Anda melihat apakah kemudian ada indikasi ke arah sana? Iya, memang kalau kita lihat dari sejumlah kebijakan di yang pertama ini ya, titik tekannya ada di produksi, bukan di konsumsi sebenarnya. Memang ada beberapa kebijakan yang nantinya dapat bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Misalnya terkait dengan subsidi bunga kredit usaha rakyat, itu nanti akan mempengaruhi turunnya ongkos produksi di tingkat UMKM. Kemudian juga dana desa, percepatan pembangunan proyek-proyek strategis juga, tetapi tidak terkait langsung dengan konsumsi masyarakat. Oke, berarti by proses juga sebenarnya. By proses, dan memang titik tekannya ada di sisi produksi, bukan dari sisi konsumsi. Baik, apakah kemudian untuk menggenjot konsumsi itu butuh semacam insentif khusus? Mungkin rakyat juga diberikan jaringan pengaman sosial, misalnya selain kartu-kartu yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu? Iya, kartu-kartu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya kartu-kartu sudah berjalan beberapa bulan gitu. Dan memang indeks keyakinan konsumen juga tidak meningkat. Artinya begini, memang kebijakan yang sifatnya quick win gitu ya. Karena kalau tahun 2015 ini sudah September, sebentar lagi sudah masuk Oktober. Jadi sisa waktu tinggal 3 bulan, Oktober, November, Desember. Dan memang tadi juga disampaikan bahwa penyerapan anggaran pemerintah juga masih terkendala. Ini juga mempengaruhi bagaimana proyek-proyek di nasional ini tidak berjalan dengan baik. Implikasinya juga terkait dari sisi pendapatan masyarakat. Nah, untungnya kita memiliki inflasi yang relatif cukup rendah. Jadi pengendalian inflasi di daerah berjalan secara efektif. Tadi Presiden juga menyampaikan, Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan, ini yang sedikit membantu daya beli masyarakat. Yang memang paling krusial menurut saya adalah dari sisi, karena begini, daya beli masyarakat fungsi dari dua, satu dari sisi harga, dan satu lagi dari sisi pendapatan. Yang bermasalah di negara kita sekarang ini bukan dari sisi harga, karena inflasi kita tidak tinggi tahun ini. Yang bermasalah adalah dari sisi pendapatan. Pendapatan ini fungsi dari pendapatan sekarang dan ekspektasi pendapatan di kemudian hari, ditambah dengan kepastian pekerjaannya akan tetap berlangsung. Jadi ini yang menurut saya perlu adanya insentif bagi industri-industri padat karya yang saat ini berjalan. Nah, kalau tadi kita lihat titik tekannya masih pada industri investasi yang baru akan masuk, tapi industri yang sekarang ini berjalan juga membutuhkan stimulus. Mudah-mudahan kalau tidak di paket kebijakan pertama, ini akan dimasukin dari paket kebijakan kedua. Tapi paket kebijakan kedua nanti kalau dikeluarkan September atau Oktober, tentunya akan memundurkan daya beli masyarakat target di 2015. Betul. Oke, baik, saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, kalau dari penjelasan Pak Firmansyah bahwa memang sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan khususnya pada tahap pertama ini lebih condong untuk mendorong produksi atau meningkatkan produksi daripada kemudian konsumsi sendiri. Lantas kemudian dari sektor retail akan seperti apa? Artinya bahwa pun melakukan ekspansi, toh daya beli masyarakat kita juga tidak terlalu tinggi, konsumsi kita juga masih cukup rendah. Adakah kemudian upaya yang bisa dilakukan atau mungkin harapan semacam stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah ke depan? Pak Roy? Ya, Pak Roy masih bersama kami, Pak Roy? Ya, kita akan mencoba terus menghubungi Pak Roy yang tadinya sudah bersama kami. Namun kita dulu menerima telepon dulu dari Pak Mulawarman. Pak Mulawarman, halo, selamat malam Pak. Ya, malam Mbak Veronica. Ya, selamat malam. Pak Mulawarman ingin menanggapi paket kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah atau mungkin ada pertanyaan langsung ke narasumber kami di studio? Iya, saya bertanya langsung ke Pak Firmansyah aja. Ya, silakan Pak Mulawarman. Pak Firmansyah, apa Bapak nggak melihat ini bahwa
pemerintah ini kita nggak melihat apa-apa. Buktinya dari regulasi ini lebih banyak ke makronya. Itu strategi jangka panjang. Sementara yang kita butuhkan mikro. Karena untuk menekan supaya rupiah ini tidak semakin melemah sehingga daya beli masyarakat itu makin melemah juga, dan ini akan makin panjang karena tekanan ekonomi global ini makin nyata, makin makin berasa ya Pak ya, makin terasa. Ya. Jadi seharusnya mikro yang jangka pendeknya dulu dah. Contohnya seperti apa misalnya Pak Mulawarman? Apa yang perlu kemudian untuk untuk UMKM itu ukurnya di apa kemudian kalau bisa kita ambil lagi stimulus fiskal kayak dulu waktu 98, bagaimana kita mengucurkan dana sebanyak-banyaknya ke masyarakat, minimal ya seperti kata yang pembicara tadi, kita kasih pinjaman lah ke masyarakat atau kasih naik gaji pegawai lah supaya daya belinya meningkat. Menunggu dana desa, dana desa ini masih berkuban dengan masalah ini. Jadi Pak Firmansyah, Bapak enggak melihat ini pemerintah ini buta, enggak melihat, dia melihat gajah di sana sementara di gajah di peluk mata, enggak. Karena mikro ini yang paling utama Pak, seperti yang Bapak bilang, daya beli masyarakat itu yang harus digenjot supaya ekonomi berputar. Ini tapi kok deregulasi yang akan kapan? Baik Pak Mulawarman, kami menangkap maksud Anda Pak. Kita akan bahas sedikit nanti di studio. Terima kasih Pak Mulawarman. Saya kembali menyapa Pak Roy. Selamat malam. Oke Pak Roy, tersambung bersama tadi ya. Kita kembali melanjutkan perbincangan Pak Roy. Saya sudah sempat mengkonfirmasi juga ke Pak Firmansyah bahwa ternyata sejumlah paket kebijakan ini memang sebenarnya lebih cenderung ke mendorong produksi dalam negeri ketimbang kemudian peningkatan konsumsi yang mungkin diharapkan oleh industri retail sendiri. Nah, apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh industri retail? Artinya Bapak tadi mengatakan ingin melakukan ekspansi juga, tapi kesulitan begitu. Nah, kalaupun dilakukan ekspansi, sementara konsumsi saat ini juga tidak cukup tinggi, adakah hal-hal lain yang diharapkan, misalnya mungkin semacam stimulus dari pemerintah? Ya, ada beberapa hal selain kita harapkan mengenai deregulasi investasi kita, yang surat edaran sudah beredar, yaitu pengaturan antar instansi yang terkait. Misalnya kita bicara juga ini beberapa produk UMKM misalnya yang masuk ke retail kita, ini terkadang itu kan memang mereka sebagai pemain mula atau juga katakanlah memang sudah diseleksi dan itu layak untuk diperjualbelikan, memiliki SIPRT misalnya. Tapi ketika mereka juga ingin menambah produksinya karena mereka ingin juga meningkatkan pendapatan, ketika masuk di provinsi ternyata aturan itu sudah tidak bisa dengan surat SIPRT karena surat izin penyuluhan rumah tangga, industri rumah tangga itu digantikan dengan MD, makanan merek dalam. Nah ini yang tentunya agak kesulitan. Kita mau bantu, mau dukung mereka juga, ini agak kesulitan karena mungkin pembiayaan mereka belum cukup untuk mengganti ke MD. Sementara saat itu terpampang di retail kita, begitu terjadi penyidakan dari instansi terkait, tentunya ini menjadi suatu pelanggaran karena memang PRT itu tidak boleh di provinsi misalnya, karena memang PRT itu hanya bisa di kabupaten kota madya. Nah ini overlap kewenangan ini yang juga tentunya membuat para retail juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal akhirnya, karena memang ya kembali lagi ini kan pengaturan seperti ini yang artinya kita harus batasi juga produknya dan lain sebagainya, ini membuat juga kita penghasilan kita berkurang. Kemudian hal yang lain juga misalnya kebijakan minol, ini beberapa kesempatan kita meminta untuk direvisi atau dilihat kembali kebijakan ini. Kalau hanya di minimarket saja, sementara beberapa case ini dalam kajian kami ini tidak membuat orang artinya namanya penikmat minuman itu sama seperti penikmat rokok sebenarnya. Jadi ada beberapa retail kami kejadian di lapangan, mereka justru yang black market itu berdagang di depan kita. Wah ini sangat membuat kita merasa sepertinya wah
ini justru yang black market kok jadi bisa merajalela di mana-mana, mereka bisa jual buka bagasi, kemudian mereka jual minuman di bawah 1%, sementara di retail convenience store itu sudah dilarang. Nah ini juga hal-hal yang seperti inilah yang kita harapkan dikaji. Ya, baik. Artinya bahwa sambil pemerintah kemudian mengeluarkan paket kebijakan ini ada pengawasan ataupun juga pengaturan, lebih memperhatikan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lapangan yang bisa menghambat dunia usaha juga. Terima kasih Pak Roy sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan kita masih memiliki satu segmen, satu hal kemudian yang mungkin juga bisa menjadi tanda tanya atau penghalang dalam pelaksanaan paket kebijakan ini adalah dua suara yang terjadi di dalam pemerintah sendiri. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.